setiap hari. Jadi, ya sebelum kita masuk kepada materi kita beriman kepada malaikat Allah, terlebih dahulu kita harus berdoa. Jadi memulai sesuatu itu harus dengan doa. Doa itu artinya memohon. Nah, sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Tugas-tugasnya juga kita harus tahu ya. Yang kita mulai dari pertama, mana beriman kepada malaikat Allah. Ya, sebelum lanjut kepada maknanya, ingat beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Ingat rukun iman itu berapa? Yang pertama beriman kepada Allah. Beriman itu artinya percaya. Jadi beriman itu artinya percaya. Jadi di sini kita belajar tentang makna beriman kepada Allah. Kita harus tahu arti daripada beriman kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama, apa yang pertama? Kita meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun tidak bisa dilihat. Jadi yang pertama kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, sekalipun malaikat itu tidak bisa kita lihat. Nah, itu maknanya yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang kedua bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah juga. Sekalipun tidak bisa dilihat, tetapi malaikat itu tidak boleh disembah karena malaikat itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, jadi tidak boleh disembah. Nah, itu makna beriman pada malaikat Allah yang kedua. Nah, yang ketiga, Meyakini
bertanya? Mana beriman pada malaikat Allah? Ada yang bertanya? Ada? Dia bertanya. Tidak ada? Ya lanjut kepada yang kedua, menyebutkan malaikat Allah. Ya, yang kedua adalah kita menyebutkan malaikat Allah. Coba ibu guru tanya, berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ya memang jumlah malaikat itu banyak, tetapi yang harus kita ketahui itu ada 10. Di antaranya adalah yang pertama malaikat Jibril di atas, di kepala. Malaikat Jibril itu paling atas. Jadi tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kepada siapa disampaikan wahyu itu? Kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat apa yang kedua? Malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya apa? Membagi rezeki. Ya. Si ketiga Israfil, yang tugasnya apa? Meniup sangkakala. Yang berada di sini mereka tugasnya mencabut nyawa. Kemudian sebelah kanan tugasnya apa? Mencatat amal baik manusia. Selanjutnya tidur malaikat apa? Malaikat mungkar. Ya, malaikat mungkar dan nakir yang bertugas di dalam kubur. Bertugas di dalam kubur. Kemudian selanjutnya adalah malaikat yang paling bawah. Malaikat tugasnya malaikat itu menjaga pintu neraka. Ini malaikat Malik menjaga pintu neraka. Jadi kalau ada yang masuk ke neraka, iris malaikat Malik cepat diseret ke neraka. Itu malaikat Malik. Kemudian bangun ke atas itu malaikat menjaga pintu surga. Nah, dari nama-nama malaikat yang jumlahnya 10, ada yang belum paham, ada yang bertanya, serta tugas-tugasnya malaikat itu. Farid, bertanya Farid. Coba ibu guru lagi, kalau tidak ada yang bertanya, ibu guru yang bertanya sekarang. Ya, jumlah malaikat itu yang harus kita ketahui ada berapa? 10. Ya, di antaranya yang terakhir, coba malaikat Malik apa tugasnya? Kalau malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Bagus. Ya, sekarang ibu guru tanya lagi. Satria, malaikat Israel tugasnya apa? Apa? Hebat, pintar, mencapai nyawa. Ayo, sekarang ikut malaikat Jibril, malaikat yang paling atas, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Nabi dan rasul. Ya, sudah. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, berarti anak-anak kelas 4 sudah paham. Ya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan. Ya, beriman kepada malaikat Allah itu merupakan salah satu dari rukun iman yang kedua. Ya. Kemudian jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Di antaranya adalah Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikail yang bertugas membagikan rezeki, Israfil bertugas meniup sangkakala, Israel bertugas mencabut nyawa, Rakib bertugas mencatat amal baik
baik manusia, atid mencatat amal buruk manusia, mungkar dan nakir bertugas di dalam kubur, malek bertugas menjaga pintu neraka, dan Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita yang tadi ya. Mungkin sampai di sini pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat Allah. Lebih kurangnya Ibu Guru mohon maaf. Ya, kita akhiri. Tugasnya anak di rumah adalah hafal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Caranya suruh orang tuanya nyimak. Dik, ayah, ibu, bapak atau mama, simak aku. Dik, belum kan? Aku akan menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kalau ada yang salah, kasih tahu. Nah, itu ya tugasnya di rumah.